Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Butia. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang materi kombinasi. Yang video sebelumnya kita sudah membahas tentang permutasi. Untuk hari ini kita belajar tentang kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah pola pengambilan yang tidak memperhatikan urutan. Jadi kalau permutasi kemarin itu kan AB itu tidak sama dengan BA, tapi kalau kombinasi itu acak ya, dibolak-balik ini hitungannya satu. Jadi AB itu sama dengan BA. Kombinasi dari beberapa unsur yang berbeda itu rumusannya adalah NCR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial, di mana N ini adalah banyaknya sampel. Nah, jadi R ini adalah banyaknya sampel, jadi jumlah hurufnya atau jumlah barangnya, nanti mungkin ada kelereng atau yang lainnya, dan R itu adalah unsur yang diambil ya, unsur yang diambil. Ini cara gampangnya saja ya, cara mudahnya saja. Nah, untuk selanjutnya perbedaan permutasi dan kombinasi. Jadi saya buatkan diagram itu seperti ini ya. Jadi misalnya ada suatu huruf A, B, C, D diambil tiga objek, maka banyaknya permutasi dan kombinasinya adalah, nah kalau kombinasi ini itu A, B, C. Jadi A, B, C itu kan bisa dibolak-balik jadi ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Nah, tapi kalau dikombinasi, semua yang ada di permutasi ini kan mengandung unsurnya A, B, dan C ya. Jadi dihitungnya kombinasi itu satu. Begitu juga dengan ABD. ABD itu kalau di posisinya kan permutasi itu memperhatikan urutan ya, perut ya, kemarin itu permutasi itu permutasi memperhatikan urutan. Kalau kombinasi itu adalah koma. Jadi kombinasi itu adalah acak ya. Nah, jadi ABD ini kan dibentuk dari ABD, ADB, BAD, BDA, DAB, DBA, dan seterusnya. Ini secara acak ya. Maaf, ini secara urutannya dibolak-balik. Kalau dijadikan kombinasi itu dihitungnya cuma satu, karena apa, unsur huruf yang diambil itu ya cuma huruf A, huruf B, dan huruf D. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kombinasi itu jumlahnya 4, kalau permutasi itu jumlahnya 2, 3, 4, 5, 6 dikali 4, 24. Kalau pakai rumus ya, berarti misalnya kita ambil permutasinya ya. Permutasinya berarti 4 P3 ya, berarti kan 4 faktorial dibagi 4 kurangi 3 faktorial, itu kan berarti 4 faktorial dibagi 1 faktorial. 1 faktorial kan 1, berarti ini diurutkan 4, 3, 2 kali 1, ini kali dibagi 1, berarti 24 cara. Nah, cocok kan? 24 sama yang seperti sini. Nah, sekarang kalau kombinasinya berarti 4C3. 4 faktorial dibagi, kan rumusannya kan R faktorial, berarti 3 faktorial 4 kurangi 3 faktorial. Nah, ini dibolak-balik bisa ya, boleh yang belakang dulu, boleh yang depan dulu, hasilnya sama. Jadi yang atas tetap 4 faktorial dulu, yang bawah 3 faktorial
4 kurangi 3, 1 faktorial. Nah, 3 faktorial, 1 faktorial, ambil faktorial tertinggi untuk dicoret. Berarti 4 dikali 3 faktorial, yang di sini 3 faktorial, 1 faktorial berapa? 1. Coret, hasilnya adalah 4. Nah, ya, jadi 4 cara yang ada di sini itu dibuktikan oleh ini ya, perhitungan dari kombinasi. Oke, selanjutnya, nah, secara umum garis besarnya, jadi permutasi itu adalah memperhatikan urutan. Nah, kalau kombinasi itu adalah acak, tidak mementingkan urutan. Nah, untuk permutasi itu soal-soal tentang jabatan. Kalau kombinasi itu tidak ada jabatan, jadi pegawai mau diambil 3 pegawai secara acak, tidak perlu yang satu jadi ketua, yang satu jadi sekretaris, yang satu jadi bendahara. Tapi kalau di permutasi itu jabatannya ada mana yang ke sekretaris, mana yang ketua, mana yang bendahara. Nah, untuk rumusannya kalau permutasi itu NPR itu N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Kalau kombinasi NCR itu N faktorial dibagi N kurangi R faktorial dikali R faktorial. Jadi ini dibolak-balik asli sama ya, gini juga bisa. Jadi kadang kan buku satu sama buku yang lain itu penulisannya bolak-balik nggak masalah ya. Nah, untuk contoh-contoh kasusnya, ini kalau permutasi itu pemilihan kepengurusan, misalnya pengurusan OSIS, ketua, sekretaris, bendahara, duduk, penyusunan cara duduknya seperti apa, duduk itu kan bapak di kanan sama bapak di kiri kan berbeda, posisi berfoto juga, menyusun angka juga, menyusun plat nomor, pemilihan juara 1, 2, 3, juga beda. Nah, kalau untuk kombinasi itu kasus-kasusnya adalah biasanya jabat tangan, kan Andi sama Doni jabat tangan, otomatis Andi jabat tangan dengan Doni dan Doni jabat tangan dengan Andi itu kan sama aja, hitungannya cuma satu, atau pengambilan barang secara acak, entah nanti kasusnya kelereng, kasusnya bola, dan seterusnya. Seperti itu ya nak ya. Oke, langsung kita masuk ke contoh. Jadi 10 orang finalis, berarti ini N-nya ya. Dalam suatu lomba kecantikan akan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Nah, acak ini berarti kombinasi. Berarti bagaimana caranya? Berarti 10 kombinasi 3. Oke. 10 faktorial. Boleh pakai yang dikurangi dulu. Berarti 10 kurangi 3 faktorial. 3 faktorial. Berapa hasilnya? 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 adalah 7 faktorial kali 3 faktorial, berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Jadi yang dicoret yang tertinggi. Nah, sisanya itu diturunkan faktorialnya sampai angka 1 ya. 3 ini bisa dicoret sama yang 9, berarti hasilnya 3. Untuk 2 bisa dicoret sama yang 8, berarti hasilnya 4. Berarti 10 kali 3, 30. 30 kali 4 adalah 120 cara. Oke, gampang kan nak? Ya, sip. Selanjutnya, jadi untuk ini ya, yang di sini tadi apa? Yang acak ini adalah R-nya. Untuk selanjutnya, contoh kedua. 20 orang siswa berkumpul, mereka saling jabat tangan. Ingat kalau jabat tangan itu membutuhkan berapa orang, berarti R-nya berapa? Nah, jabat tangan kan berarti 2 orang, berarti R-nya 2. 20 orang ini sebagai N-nya, berarti untuk jawabnya 20 C 2, berarti 20 faktorial dibagi 20 kurangi 2 faktorial 2 faktorial. 20 faktorial 20 kurangi 2 18 faktorial 2 faktorial. Ingat yang dicoret adalah faktorial tertinggi, 20 kali 19 kali 18 faktorial dibagi 18 faktorial kali 2 kali
1. Yang 18 ini bisa dicoret. Yang 2 sama 10 juga bisa dicoret, berarti tinggal 10 kali 19 dibagi 1, hasilnya 190 cara. Oke, gampang ya kombinasi seperti. Untuk selanjutnya, soal nomor 3, siswa diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal, tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Banyak pilihan soal yang harus diambil siswa ada berapa? Nah, sebelumnya kita data saja ya. Kita data saja soalnya, berarti ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Berarti ini wajib ya, wajib. Nah, dari sini banyak pilihan yang harus diambil siswa ada berapa? Berarti sisa soal itu ada berapa? Berarti ada 6. 6 itu dari mana? Dari 5 sampai 10. Nah, sisa soal yang dipilih ya. Sisa soal yang dipilih. Ya, sisa soal yang bisa dipilih ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti ada 6. Kan wajib mengerjakan 8, berarti sisa soal yang wajib dikerjakan ada berapa? Nah, berarti kan harus mengerjakan 8, sudah mengerjakan 4, berarti ada 4. Jadi ini sudah ada 4 soal ya. Itu 2, 3, 4 kan wajib dikerjakan. Nah, berarti ya sisa soalnya ada 6, pilihan yang mau dipilih ada 4. Jadi 6C4, 6 itu sisa soal semuanya yang bisa dipilih, terus 4 itu adalah kewajiban mengerjakannya, itu tinggal 4 ya, karena sudah dari 8 sudah wajib 4 soal, berarti kurang 4 lagi ya, tinggal 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4 faktorial, 4 faktorial hasilnya 6 faktorial dibagi 2 faktorial, 4 faktorial. Karena lebih tinggi 4 faktorial ya, kita sampai 4 faktorial saja. Nah, yang 2 diturunkan, yang 4 faktorial tetap untuk bisa dicoret. Ini juga bisa dicoret ya. Berarti hasilnya 3 kali 5 adalah 15 cara. Ya, mudah bukan anak-anak? Ya, oke. Contoh 1, 2, 3 sudah Ibu berikan. Untuk selanjutnya silahkan dikerjakan. Latihan soalnya ada 4 soal. Yang pertama 8 pemain basket dibentuk tim inti yang terdiri dari 5 pemain. Yang kedua 10 orang siswa berkumpul akan berjabat tangan, banyaknya jabat tangan. Yang kedua dari 5 warna akan dipilih 2 warna yang berbeda. Yang keempat adalah soal tentang ujian, tentang mengerjakan soal ujian yang seperti contoh 3 tadi. Silakan dikerjakan dengan hati-hati dan teliti dalam perhitungannya. Oke, terima kasih. Demikian materi dari saya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.